Halo rekan-rekan saya yang luar biasa, mari kita baca pertanyaan di atas. Cara atasi GERD, gastritis, anxiety, susah tidur, was-was, nggak bisa tenang, ya. Gimana cara atasinya? Nanti kalau dia menyebut ini orang yang menulis ini mengalami yang namanya anxiety atau cemas yang berlebihan, ya. Nah, karena gini, gangguan cemas atau anxiety kita harus menganggap sebagai hal yang normal. Karena semua orang di dunia ini pasti pernah merasa yang namanya cemas ya, entah dia takut atau khawatir. Tetapi kalau sudah menimbulkan gejala seperti GERD, gastritis ya, susah tidur, nah ini berarti cemasnya sudah tergolong cemas yang berlebihan karena mengganggu kehidupannya sehari-hari. Bahkan ya, kalau orang nggak bisa tidur berhari-hari, tentu kondisi badannya boleh dikatakan mengalami yang namanya lemes ya. Kemudian tidak bisa fokus pada pekerjaannya atau kegiatan sekolahnya. Nah, teman-teman, kalau teman-teman mengalami gejala seperti ini ya, yang kita sebut dengan cemas berlebihan atau anxiety disorder, ya terus teman-teman harus tahu dulu bahwa gejala utamanya atau penyebabnya atau kita sebut dengan etiologinya adalah cemas. Kemudian gejala fisiknya salah satunya adalah tidak bisa tidur, gastritis, sama GERD. Nah, seringkali sehari-hari kita mengobatinya adalah mengobati simptomatiknya, sakit mahnya, tidak bisa tidur ya, dengan minum obat-obat tidur. Nah, apakah ini benar? Ya benar untuk awal-awalnya. Tetapi teman-teman tidak bisa keluar dari gejala itu untuk jangka panjang karena teman-teman tidak mengobati yang namanya cemas dan anxiety-nya. Biasanya cemas anxiety itu tidak terasa atau tidak dirasakan oleh pasiennya, tetapi dia merasakan ada istilahnya trigger. Jadi gejala gastritis, gejala mahnya biasanya ada triggernya. Nah, triggernya ini bisa berupa apa saja ya, bisa berupa makanan tertentu, bisa berupa aroma tertentu, atau ketika dia dalam suasana tertentu, misalnya triggernya itu dalam keadaan rumah sepi, ya, atau triggernya di tempat yang rame, triggernya itu ketika dia ada di mobil di macet, itu trigger, ya. Trigger masing-masing orang beda-beda, tapi pada dasarnya pada orang yang sama, triggernya biasanya sama. Kadang-kadang ada triggernya dicetuskan oleh makanan tertentu, misalnya ketika dia tertrigger oleh kopi, trigger oleh cabai, makanan pedas, maka itu yang akan menimbulkan gejala-gejala seperti mah, susah tidur. Nah, teman-teman, ketika teman-teman sudah mengobati gejala-gejalanya ya, sakit mah dengan obat mah, kemudian tidur dengan obat tidur, nah teman-teman bisa memperbaiki kecemasan teman-teman dengan istilahnya kita ubah pikiran teman-teman. Karena cemas atau anxiety sebenarnya terletak di pikiran kita. Sering sekali kalau kita mengalami cemas atau anxiety, kita melakukan respon dengan mengalihkan pikiran kita. Dengan cara lari dari masalah, menghindar. Apakah itu menjadi solusi? Tentu solusi jangka pendek. Ketika teman-teman solusinya jangka panjang adalah teman-teman harus memaknai dari cemasnya tersebut. Nah, yang penting pertama, langkah pertama teman-teman menyadari kalau teman-teman mengalami yang namanya anxiety atau cemas. Kemudian teman-teman harus mengerti ini triggernya apa. Apakah makanan, suasana, aroma tertentu? Nah, ketika tertrigger itu, teman-teman ingat peristiwa apa? Misalnya ketika ingat kalau saya tercium bau ini, saya ingat saya kehilangan seseorang yang saya cintai, misalnya ya. Maka teman-teman bisa melakukan hal yang terakhir, yaitu melakukan yang namanya self hypnosis dan yang kedua afirmasi kepada diri sendiri. Nah, afirmasi ini harus disesuaikan dengan apa keluhan teman-teman. Contohnya ya, ketika teman-teman menderita keluhan seperti ini,
Cemas karena merasa bahwa ketika makanan-makanan tertentu misalnya, "Dok, kalau saya itu mencium aroma," misalnya aroma, eee, bau kendaraan lah misalnya ya, mencium aroma bau kendaraan, tiba-tiba saja perut saya mual, sakit sekali ulu hatinya. Maka teman-teman bisa melakukan afirmasi seperti ini, "Sekarang saya punya lambung itu kembali sehat, kembali normal. Jadi ketika saya mencium aroma seperti asap kendaraan bermotor atau asap rokok ya, kalau memang triggernya asap rokok atau asap rokok, maka saya tetap akan merasakan lambung saya sehat karena saya yakin lambung saya sehat, sehingga aroma apapun yang saya hisap atau saya cium, saya yakin sekali lambung saya tetap sehat." Nah, itu adalah contoh afirmasi yang teman-teman bisa buat. Tidak harus sama dengan dokter. Jadi afirmasi itu disesuaikan dengan pola bahasa teman-teman. Tetapi intinya afirmasi itu harus disesuaikan dengan gejala atau penyakit yang teman-teman ingin hilangkan. Tapi intinya ketika teman-teman melakukan afirmasi, kalimatnya harus kalimat sekarang atau present. Sekarang aku gitu ya. Yang kedua, kalimatnya itu harus bernuansa positif, bukan negatif. Maksudnya negatif itu begini, "Sekarang aku tidak sakit." Nah, itu adalah afirmasi yang memuat kalimat negatif karena ada kata tidak. Jadi sebaiknya kalimatnya positif, present sekarang. "Sekarang aku sehat." Ya, maknanya akan berbeda dengan "sekarang aku tidak sakit," ya, karena di pikiran bawah sadar dia tidak mengenal istilah kata tidak. Yang ditangkap adalah ujungnya, yaitu sehat atau sakitnya. Oke, demikian teman-teman. Buat sahabat saya yang mengalami gejala ini, dokter sudah kasih jawaban. Tetap semangat,